Dialah Nyai Kembang yang sebenarnya. Kalau dia Nyai Kembang, Nyai siapa? Jin. Jin? Dia bangsa manusia, tapi sudah mati. Mayatnya diawetkan oleh Mak Lampir. Melanjutkan alur cerita film misteri Gunung Merapi. Ini adalah sambungan cerita dari episode 42, di mana dalam episode 42 sedang menceritakan bahwa Mardian sedang mendatangi kediaman Mak Lampir atas petunjuk Ki Dukun Maruto, yang konon katanya harus mencari Mak Lampir untuk mengadakan ruatan guna mengeluarkan kutukan manusia harimau dari hutan larangan. Pada saat itu Mardian sudah bertemu dengan Mak Lampir, namun Mak Lampir pun menjanjikan akan mengeluarkan kutukan tersebut. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu Mardian harus menuruti segala perintah Mak Lampir. Istilah bahasa kasarnya harus mau jadi budak Mak Lampir. Dan pada saat itu Mardian pun menyanggupi atas permintaan Mak Lampir. Namun pada saat itu hodam harimau yang bersemayam di tubuh Mardian tidak terima dikeluarkan oleh Mak Lampir. Sehingga pada saat itu mengadakan perlawanan. Namun di malam berikutnya, Mak Lampir pun sedang mengadakan ruatan mengeluarkan kutukan harimau dari hutan larangan yang selama ini bersemayam di tubuh Mardian. Inilah cerita selanjutnya. Kurang ajar. Penghuni hutan larangan tidak tanggung-tanggung memberi kutukan pada pemuda ini. Dalam proses ruatan itu, Mardian pun pada saat itu mendengar lagi alunan lagunya Nyai Kembang, yang pada malam kemarin sempat bertemu dengan Nyai Kembang waktu berada di rumah tua itu. Meskipun hanya arwah saja, namun Mardian bertemu langsung dengan jenisnya, karena Mardian melihat sebagaimana mestinya manusia biasa. Lagu itu lagu Nyai Kembang. Tolong izinkan saya bertemu dengan Nyai Kembang, Mak. Ingat, kau harus patuh padaku. Iya, Mak. Maka itu, saya minta izin dulu pada Mak Lampir. Aku belum selesai meruat kamu. Sebentar saja, Mak. Percayalah, saya akan kembali lagi. Baik, temui dia sebentar. Lalu kau kembali lagi ke sini. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Terima kasih, Mak. Ya, Mardian pun yang kesengsem dengan Nyai Kembang. Pada saat itu minta izin kepada Mak Lampir untuk menemui Nyai Kembang. Namun Mardian tidak menyadari bahwa Nyai Kembang adalah sudah jadi arwah korban pembunuhan Mak Lampir, yang hingga saat ini jasadnya masih utuh karena diawetkan dengan air keras. Saya mau bicara. Kenapa kau selalu menghindar? Bukankah kita bisa berteman? Sejak malam itu, saya ingat terus pada kamu. Nyai? Nyai? Ya, Mardian pun mengikuti Nyai Kembang masuk ke dalam kamar. Akan tetapi Nyai Kembang tiba-tiba menghilang di dalam kamar. Namun entah tahu kenapa, Mardian tidak mencurigai bahwa Nyai Kembang adalah bukan yang sebenarnya. Karena Nyai Kembang yang sebenarnya berada di atas tempat tidur, yang jasadnya sudah dikeringkan oleh Mak Lampir. Meskipun Nyai Kembang berada di tempat tidur, namun hanya arwahnya saja yang kelihatan oleh Mardian adalah nyata sebenarnya. Karena menurut Mak Lampir adalah cucu mereka. Sabab Mak Lampir sendiri tidak memberitahu apapun kepada Mardian. Ini kamar Nyai? Alangkah beruntungnya orang yang bisa menemani tidur dengan Nyai. Di saat Mardian menggombali Nyai Kembang, tiba-tiba Mak Lampir memanggil Mardian dengan nada penuh amarah. Karena Mardian pamit kepada Mak Lampir hanya sebentar saja untuk menemui Nyai Kembang. Mardian! Nyai? Pembohong! Begitu melihat perempuan, langsung lupa pada sumpah setia. Mau tunduk dan patuh pada perintahku. Ampun, Mak Lampir. Ampun.
Gara-gara kamu dusta, pengobatanku untukmu gagal. Ampun, Malampir. Ampun. Jangan dekati lagi Nyai Kembang. Ya, Mardian yang dusta mengingkari janji kepada Mak Lampir pun dihajar habis-habisan. Namun meskipun sudah dihajar habis-habisan, rupanya Mardian melupakan perjuangannya untuk sembuh dari kutukan manusia harimau hutan larangan. Sehingga ia masih tetap berusaha untuk mendapatkan Nyai Kembang. Padahal Nyai Kembang sendiri adalah hantu pengantin baru yang dibunuh oleh Mak Lampir. Aku tidak akan berhenti sampai mendapatkanmu. Kamu tahu, Nyai Kembang, seharian aku menunggu kamu. Meskipun sudah dihajar oleh Mak Lampir, tapi cinta Mardian kepada Nyai Kembang semakin menjadi. Bahkan seperti orang gila, Mardian pun tampaknya otaknya sudah miring. Karena mereka pada saat di dalam kamar ngomong sendiri, tentu saja kali ini Mak Lampir semakin memuncak amarahnya. Kalau kamu tidak mau datang ke sini, biar aku yang mencarimu. Belum waktunya kau menemui Nyai Kembang. Meskipun Mak Lampir sudah mengingatkan bahwa belum waktunya menemui Nyai Kembang, tapi Mardian bersikukuh tidak akan menghiraukan Mak Lampir. Nyai? 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 Nyai Kembang? Bukan Nyai. Nyai? Nyai? Bukan Nyai, saya Mardian. Singkat cerita, keesokan malam harinya Mardian pun masih tetap seperti orang stres. Ia pun ngomong sendiri. Bahkan yang diajak ngomong hanya gambar yang terpampang di dinding. Namun pada saat itu, tiba-tiba Mardian terkejut. Karena Nyai Kembang sudah berada di belakang Mardian. Dan mengucapkan selamat malam. Selamat malam, Mardian. Nyai Kembang. Kenapa? Apakah kau tidak senang aku datang? Senang, senang sekali. Aku hanya heran, dari mana kamu datang? Pikiranmu sedang melayang, sehingga tidak mendengar aku datang. Iya, pikiranku memang sedang melayang. Tapi tidak melayang kemana-mana. Melayang hanya pada satu orang saja. Siapakah orang itu? Kamu. Ya, gombalan Mardian pun semakin menjadi. Karena wanita cantik pujaannya telah datang. Sejak pandangan pertama, aku tidak bisa melupakanmu. Kenapa? Aku jatuh cinta padamu. Begitu mudahnya kau jatuh cinta. Aku belum pernah seperti ini. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Sungguh, aku cinta kamu, Nyai Kembang. Terlalu sering aku mendengar kata-kata seperti itu dari mulut laki-laki. Jangan samakan aku dengan laki-laki lain, Nyai. Aku mencintaimu. Meskipun Nyai Kembang adalah makhluk jin, namun bisa berkomunikasi dengan manusia, apalagi sedang berada di wilayah Mak Lampir. Karena jin tersebut peliharaan Mak Lampir, Mardian pun melanjutkan gombalannya kepada jin arwah Nyai Kembang. Kenapa hanya larut dalam kata-kata? Ya, bukti. Ya, cinta membutuhkan bukti. Ayo. Cintamu hanya pulasan, nafsu badannya belaka. Baik, aku akan melamarmu. Melamarku? Ya, aku akan buktikan bahwa aku tidak main-main. Aku ingin jadi suamimu. Benarkah kamu ingin menjadi suamiku? Ya. Siapapun adanya aku, kamu akan menerimaku sebagai istrimu? Sumpah, biar aku disambar halilintar kalau aku bohong. Jangan mengumbar sumpah. Nanti kamu menyesal. Lalu aku harus bicara apa lagi untuk meyakinkanmu? Ya, setelah Mardian menjanjikan yang manis sebagai gula gemblung, kini jin cantik pun mengajak ke dalam kamar untuk membuktikan cinta Mardian yang manis bagaikan gula gemblung dicampur gula stres. Dan di dalam kamar itulah Mardian akan tahu siapa Nyai Kembang yang sebenarnya. Apa artinya ini? Bukankah kamu ingin menjadi suamiku?
Iya, aku ingin kau jadi istriku. Tapi siapakah dia? Apa kau punya saudara kembar? Setelah memasuki kamar tersebut, jin cantik itu pun menjelaskan bahwa yang tergeletak di atas tempat tidur adalah Nyai Kembang yang sebenarnya, namun sudah menjadi jasad yang sudah dikeringkan dengan air keras oleh mak lampir. Dialah Nyai Kembang yang sebenarnya. Kalau dia Nyai Kembang, Nyai siapa? Jin, Jin? dia bangsa manusia, tapi sudah mati. Mayatnya diawetkan oleh mak lampir. Nah, disitulah Mardian baru rada pening kepala, karena di dalam kamar ada kembaran Nyai Kembang. Lalu kemudian, Nyai Kembang yang digombal Mardian pun masuk ke dalam jasad Nyai Kembang yang sudah mati total. Atau istilah anak sekarang bilang, yang sudah matot. Nyai Kembang. Pada saat itulah, ketahuan oleh mak lampir untuk yang ketiga kalinya. Mak lampir pun tidak segan-segan menghajar Mardian, karena Mardianlah yang selalu mengingkari janji kepada mak lampir. Nyai! 3 kali kau melanggar perintahku. Kau harus dihukum. Ampun Malampir, lepaskan aku. Aku kapok. Aku berjanji akan patuh pada Malampir selamanya. Sebusuk hatimu yang tidak bisa dipercaya. Ampun Malampir, lepaskan aku Malampir. Ampun Malampir, lepaskan aku. Sampai di sini dulu cerita film misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode berikutnya. Terima kasih.